Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik bukan? Ya, hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam Budi Pekerti yang berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, apakah kalian pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, menjadi pilot. Nah, pada pelajaran kali ini akan menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Amin. Nah, si Amin ini bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tapi harus menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Nah, apa arti cita-cita itu ya? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh, dan ingin mewujudkannya. Nah, kemudian siapa sih yang dinamakan anak soleh itu? Terus apa ciri-cirinya ya? Nah, soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Nah, di antara ciri-ciri anak soleh adalah yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia pada kawan, serta menghargai sesama. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, bersikap dan berperilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, bersikap dan berperilaku. Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah? Jawabannya tentu saja iya. Pertama, jujur kepada Allah. Apa ya ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yaitu selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Bagaimana ya dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur pasti akan mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Ketiga, jujur kepada orang lain. Lihat, semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Tapi, apa yang terjadi ya jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua, misalkan anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Kalau hormat kepada guru, contohnya siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Nah, orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya, hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta mengajari mengaji, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat,
setia dan patuh kepada mereka. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, misalkan di sekolahan, ibu guru mengajak murid-murid bergotong royong. Ya, kita harusnya mau mengerjakan itu. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru diantaranya berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Yang ketiga, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ada orang yang beragama Islam dan ada orang yang beragama Kristen. Dalam berteman, kita harus selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, misalkan pada siswa kelas 5 dapat tugas untuk belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, siswa kelas 5 ini dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 semisal dipimpin oleh siapa? Nah, ada anggota-anggotanya. Nah, semua masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana ya yang seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nah, sebagai contoh, Nisa. Nah, Nisa itu harus ikut membantu pekerjaan rumah. Nah, kalau Habibie mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Kalau Ilham, di rumah tugasku hanya belajar saja. Terus kalau Iwan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, kemudian pimpinan diskusi seperti ketuanya harus cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya untuk merangkum berbagai pendapat tersebut. Itulah yang namanya menghargai pendapat orang lain.
Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.